Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk servisan dari Kendal ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar saja untuk unitnya. Ada unit Poco F2 Pro ya. Ini unit only, tidak ada perangkat lainnya. Dengan kondisi ini mati total, tidak ada tanda kehidupan, hanya lampu LED saja yang menyala ya. Unit ini sudah dibongkar sebelumnya. Apakah yang bermasalah? Kondisi unit utuh ini ya, masih utuh, belum ada perbaikan sebelumnya. Dan ini saya coba analisa kerusakannya via arus power supply terlebih dahulu untuk memastikan penyebab kerusakan sebenarnya ya. Saya pasang power supply ke mainboard, dan ini tidak short sebelum on ya. Saya nyalakan, ampernya naik di angka 0,2 lebih, lalu turun lagi ya, turun jatuh. Ampere seperti pada umumnya kondisi mati total, dan kerusakan sering terjadi di area chip CPU ataupun RAM-nya ya. Intinya CPU bekerja namun data tidak dapat diproses dengan maksimal ya. Untuk kasus seperti ini saya masuk ke tahap perbaikan ya. Mudah-mudahan unit masih bisa teratasi. Oke, setelah tadi saya lakukan pendalaman di unit Poco F2 Pro ini, kerusakan yang saya temui di unit ini terdapat error disconnecting antara CPU dan RAM-nya ya. Kenapa? Dikarenakan memang ampere bergoyang di 0,2 mA. Sering saya temui terjadi penyebab kerusakannya di area CPU dan RAM, dikarenakan ini efek panas yang ditimbulkan saat dia kerja. Untuk panasnya sangat tinggi ya, sekitar kalau dipakai charging sambil dipakai ngegame di angka 120 sampai menyentuh angka segitu ya, sampai 120 kalau diukur pakai termostat ataupun temperatur. Dan kalau keseringan dibiarkan dengan kondisi seperti itu ya, otomatis area ini yang jadi penyebab utama unit mati ya, hanya reading saja. Dan di sini saya sudah mulai masuk ke pengangkatan CPU yang sebelumnya IC RAM sudah diangkat. Proses pengangkatan CPU ini sudah selesai, ini sudah terangkat ya. Lanjut ke tahap pembersihan sisa lem dan timah. Ini jenisnya jenis resin, tapi resinnya tidak terlalu keras jika dibandingkan dengan lem yang digunakan di seri Vivo dan Oppo ya. Kalau di seri Xiaomi lemnya
rata-rata lunak, namun memang pengerjaannya meskipun lunak harus dilakukan secara hati-hati, tidak usah terburu-buru, yang penting hasilnya memuaskan. Untuk pisau ini yang saya gunakan seri pisau seri 008 ya, kalau mau cari di web ini nggak akan ketemu. Untuk mereknya sendiri inbox saja ke sini ke saya langsung, karena kan saya tidak dipromosikan untuk mengiklankan alat servis ya. Rebaling ulang untuk CPU dan RAM yang sudah diangkat, kemudian pasang kembali. Untuk pemasangannya ini sama seperti unit-unit yang lainnya ya, gunakan plugs yang original, berikan secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan biar pemasangan tidak bergeser akibat plugs yang terlalu banyak ya. Kalau memang terlalu banyak bisa menggeser IC tersebut. Pastikan kaki ataupun pin BGA merata sempurna, tidak ada pin yang cacat ataupun tidak ada yang tinggi sebagian. Pasang, letakkan secara presisi. Ini jenis CPU nya ini jenisnya yang small ya ataupun yang kecil, itu ada dua seri. Yang satu lagi itu jenisnya DDR5, ini yang DDR4 LPDDR4X. yang ini RAM-nya 6 GB, itu beda, tapi untuk seri CPU-nya sama, SM8250 juga. Panaskan secara merata di keseluruhan IC. Pastikan plugs yang ada di dalam sudah keluar semua dan goyangkan secara perlahan. Kalau sudah kembali lagi ke posisi semula, itu artinya CPU sudah terpasang dengan sempurna ya. Lanjut ke pemasangan RAM yang sebelumnya CPU sudah terpasang dengan sangat presisi ya. Dan ini pemasangan RAM, penanganannya ataupun instalasinya sama seperti di awal pada saat pemasangan CPU. Untuk RAM-nya ini jenisnya LPDDR4X, dia ini sama kayak di Extreme Pro, Poco F1, Mi 8 itu sama ya. Jenisnya ini LPDDR4X. Ini yang dipakai ini aslinya SK Hynix, tapi ini memang kualitasnya lumayan cukup bagus sih kalau jenis dari SK ini. Pemasangan semua IC selesai, kita lanjut uji kembali. Oke, dan selesai tadi saya lakukan perbaikan di unit Poco F2 Pro ini ya. Perbaikan di sini saya langsung ke fokusnya aja, ke area CPU. Dikarenakan ampere naik turun seperti tadi ya, itu menunjukkan bahwa memang CPU dan UFS terkoneksi dengan baik, namun untuk RAM-nya dia tidak bisa memproses ya. Artinya terjadi bad koneksi antara CPU dan RAM kalau ampernya bergoyang kayak gitu, bukan gantung ya. Kalau gantung beda lagi. Setelah saya lakukan rebaling, ini saya pasang kembali ke LCD untuk menguji unitnya apakah sudah bisa menyala ataukah masih dalam kondisi mati. Saya coba pasang dulu ya. Dan ini sudah saya pasang ke LCD ya. Untuk mesinnya saya coba charging dulu. Dan sekarang ini logo Poco pun sudah muncul ya. Artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa, ini langsung menyala ya pada saat di charging. Dan unit sudah bisa masuk ke lock screen, namun ada kunci layar. Ini harus dikonfirmasi dulu. Intinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan ya. Perbaikan di area CPU dan RAM, dan unit pun sudah bisa menyala kembali. Saya konfirmasi dulu untuk polanya sambil melengkapi semua part ya, lalu masuk ke uji fungsi. Oke,
Oke, dan unit ini sudah saya lengkapi ya untuk keseluruhan partnya. Ini saya uji langsung aja, tapi ini sayang untuk kamera depan tidak bisa kebuka ya, karena memang setelah saya telusuri terdapat fleksibel yang salah pemasangan pada saat mungkin di awal dari sananya, dan sehingga fleksibel tertekuk dan patah di serat jalurnya ya, dan tidak bisa diperbaiki. Untuk kamera depannya harus ganti modul, karena kalau pakai modul lain kamera depannya bisa berjalan. Ini kalau buka kamera depan, ini hanya kamera belakang saja yang terbuka. Ini saya pakai kamera yang normal. Jadi karena kita dihormat orang, jadi kan untuk kamera depannya memang berfungsi dengan baik. Nah, ini pakai unit yang normal kameranya. Dia hidup di lingkungan. Untuk fungsi lainnya, potret 64 megapiksel ini berfungsi dengan baik. Untuk video, cek. Semuanya berfungsi dengan baik untuk fungsi kameranya ya, kecuali kamera depan yang tidak bisa terbuka akibat modulnya rusak. Lanjut pengecekan ke area sinyal. Ini sudah keluar ya, saya cek untuk suaranya untuk panggilan darurat saja. Ini untuk suara earpiece normal ya, dan ini speaker utama normal. Fungsi jaringan normal, ini wifi juga sudah on, 4G sudah keluar, wifi, bluetooth, center ini jalannya. Hanya saja di kamera depan yang bermasalah, tidak bisa kebuka. Untuk speknya ini dia menggunakan 6/128 GB Poco F2 Pro ya. Mungkin semuanya selesai. Perbaikan ini saya tutup dengan unit ini dari Kendal. Unit Poco F2 Pro dengan masuknya ini mati total, hanya LED merah saja yang menyala. Perbaikan di CPU dan RAM, dan ini mengamankan data tanpa terhapus datanya ya. Unit normal kecuali minus kamera, memang dari sananya sudah tidak bisa digunakan, harus ganti modul ya. Mungkin begitu saja video ini saya tutup, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Poco F2 Pro kerusakannya ini umum terjadi.